Tuhan memulihkan setiap hati Tuhan, memberikan sukacita bagi hati kami, memberikan kekuatan dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami siap untuk memuji memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap untuk melompat, memuji, memuliakan nama-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Saya ingin saudara untuk kami berdiri. Boleh lambaikan tanganmu kepada teman-temannya. Katakan shalom. Kita boleh kami nama Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita semua. Haleluya.
sia-sia, tapi kami melihat karya Tuhan Engkau curahkan bagi setiap kami yang rindu untuk selalu menyenangkan hati Tuhan. Bapa, lihatlah kami semua yang ada di tempat ini pagi ini ya Tuhan. Biarlah kasih setia Tuhan Engkau curahkan bagi setiap kami, memberkati kami Bapa pribadi lepas pribadi ya Tuhan Yesus. Karena kami mau pagi ini Bapa, kembali kami mau diajar ini dalam kerendahan hati kami datang Tuhan ke hadapan-Mu ya Bapa. Dan biarlah kuasa firman-Mu Tuhan yang hamba-Mu sampaikan Bapa pagi ini memberkati semua kami Tuhan Yesus. Terlebih hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan pun yang Kau pakai pagi ini Bapa diberkati juga. Berikan kami roh pengertian ya Bapa yang baik, agar setiap perkataan yang boleh kami dengar pagi ini Bapa yang bersumber dari isi hati Tuhan, kami boleh mengerti Bapa, dan kami tidak hanya sebatas mengerti, tapi kami juga boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Kami perlu kuasa Tuhan. Oleh karena itu Bapa, urapilah kami pribadi Bapa. Terima kasih Tuhan, jikalau hari ini hamba-Mu Kau pakai itu untuk jadi saluran berkat. Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus. Biarlah urapan daripada turun atas hamba-Mu. Wibawa surgawi itu Kau nyatakan Bapa dalam firman hamba-Mu ini Bapa. Engkau yang ambil alih Bapa penyampaian firman Tuhan ini. Dan biarlah hamba-Mu Kau sembunyikan di belakang salib-Mu. Dan biarlah kuasa Tuhan dan pribadi-Mu Bapa yang terpancar bagi setiap kami. Terima kasih Bapa yang baik. Uruskan setiap kami sehingga firman-Mu dapat mendalam dengan sempurna dalam kehidupan kami. Terpujilah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita jawab bersama. Amin. Shalom. Ada sukacita bagi kita semua. Amin ya. Kita sangat bersyukur jika hari ini pun kita masih ada. Itu semua karena kebaikan Tuhan ya. Beberapa waktu yang lalu ada keluarga kita yang juga kena COVID dan meninggal. Dia berumur sekitar 60-an. Dan ketika di swab, satu keluarga mereka positif. Jadi nggak disangka-sangka, seperti itulah kehidupan. Jadi kita sangat bersyukur kalau pagi ini kita boleh ada pun. Ini semua anugerah Tuhan yang luar biasa. Saya percaya kita dalam keseharian kita berkegiatan ya, tidak hanya di rumah tapi di luar rumah. Ya. Kita tahu sendiri bagaimana COVID ini menyebar begitu gampangnya. Tapi saya percaya oleh anugerah Tuhan kita dipelihara dengan baik, sehat sampai sekarang. Saya juga bersyukur jika hari ini saya diberi kesempatan oleh Bapak Gembala dan juga Gereja Parakletos untuk membawa firman Tuhan pagi ini. Ya. Sudah berapa tahun memang saya tidak melayani berdiri di mimbar. Sepanjang masih di Medan dulu, paling saya melayani hanya di kumpulan STM, kadang di Komsel gitu ya. Jadi ini kayak seperti mula-mula lagi saya dulu melayani di mimbar. Tapi sebuah kehormatan bagi saya. Terima kasih kepada Bapak Gembala dan juga Gereja Parakletos untuk memberi kesempatan kepada saya untuk melayani hari ini. Baik Bapak Ibu, pagi ini kita akan belajar firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Matius pasal yang ke-26 ayat 36 sampai 42. Tolong ada di skrip. Matius 26 ayat 36 sampai 42. Saya akan bacakan kepada Bapak Ibu Saudara karena ini agak panjang. Nanti skripnya biar mengikut aja ya. Bagian ada kitab dibuka, yang dari handphone juga dibuka. Judulnya adalah di Taman Getsemani. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jaga dengan aku. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Tolong digarisbawahi, di sana dikatakan, janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Ayat selanjutnya,
Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur, dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya berdoa dan katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu." Bapak Ibu kekasih dalam nama Yesus, kalau kita lihat dari cerita ini, dari kisah ini, di mana Yesus dalam bentuk ketaatan kepada Bapaknya, dia harus menanggung sesuatu beban yang berat. Dia harus berkorban kepada sesuatu yang dia tahu itu pasti menyakitkan. Tetapi bentuk ketaatan dia kepada Bapaknya, dia katakan, "Jadilah kehendak." Kita tahu Yesus itu tidak berdosa. Dia benar. Dia lakukan apa kehendak Bapa. Tetapi pada periode ini, pada tahapan ini, dia sendiri merasa gentar. Karena dia tahu apa yang akan dialami dia. Dia akan disalibkan, dipaku, disiksa, dihina, sampai berdarah-darah. Tapi oleh karena ketundukan, ketaatannya kepada Bapa, dia harus menjalani itu semua. Nah, beberapa waktu yang lalu ada sahabat kita, ya, dia dari lahirnya sudah Kristen. Jadi dia tanya begini sama saya, ini menyangkut ini juga. Yesus tidak berdosa, tapi dia harus melalui ujian. Dia harus berkorban untuk itu, sesuai dengan tema kita saat ini, ya. Ketaatan adalah pengorbanan. Dia tanya begini, "Bang, kenapa orang benar itu harus diuji kembali? Kenapa orang percaya itu harus diuji lagi?" Itu pertanyaan. Padahal kan hidupnya sudah ikut Tuhan, ya kan? Karena kita nggak terima kan, gitu kan? Apalagi orang-orang yang baru mulai ini cinta mula-mula kepada Tuhan, kan rasanya wah itu berdoa dikit pasti nyampe ke langit-langit gitu ya. Saya pernah ngerasa dulu waktu cinta mula-mula berdoa sedikit rasanya kepala saya panjang gitu, kayak sampai ke atas tuh, tiba-tiba dari atas ada putih gitu sinar gitu, kayak ada pegang saya. Kadang-kadang doa nggak sadar kita digigit, pegang-pegang, perasaannya dipegang gitu ya. Itu dulu saya rasakan. Mungkin kita berbeda-beda merasakan ketika cinta mula-mula. Tetapi faktanya ketika cinta mula-mula itu pada tahap berikutnya, nah di sini dia. Apakah cinta mula-mula tadi, hati kita yang sungguh-sungguh itu udah rindu sekali, dua dikit nangis gitu. Nah, ada tahap berikutnya. Benar nggak cinta mula-mula yang saudara alami tadi itu akan bertahan seterusnya? Nah, inilah yang ditanyakannya. Kita kan udah benar-benar lakukan ini, sering ke gereja, ikut ibadah, doa malam, ini puasa segala macam. Tapi kenapa harus diuji kembali? Gitu. Saya ambil contoh seperti kita sekolah. Kalau kita sekolah, kita dari sebelum mencapai SD, kita pasti TK dulu kan, ya mungkin lompat langsung gitu ya. Kalau sekarang kan, kalau dulu boleh langsung masuk SD, sekarang nggak boleh, harus TK dulu, A, B, masuk SD gitu. Nah, ada tes di TK ini baru masuk SD. Kalau kita mau ke SMP, kita harus ujian dulu, baru masuk SMP. Kemudian kita ujian lagi, baru masuk SMA. Nggak ada dari SD langsung bisa lompat ke SMA atau kuliah gitu ya. Nggak ada ceritanya begitu. Jadi ujian ini memang harus kita jalani sebagai bentuk peningkatan dari apa yang kita percaya. Jadi orang yang mengaku percaya itu harus diuji kembali. Apa betul percaya itu betul-betul percaya begitu maksudnya? Kita bisa lihat banyak sekarang yang melenceng kan, dari Kristen tiba-tiba pindah agama. Kemudian dia tanya itu tadi, kenapa orang yang percaya, orang yang benar itu harus diuji kembali? Dia katakan begini, kalau di sekolah guru bikin ujian sama murid kan untuk
tahu kemampuannya, kan begitu. Tujuannya kan begitu kan. Kalau kita ada ujian anak-anak sekolah ini kan, kalau dia ujian itu supaya tahu kemampuannya dari mana. Gitu. Nah, kalau orang percaya orang Kristen, itu Tuhan itu kan tahu semua gitu. Dia kan tahu kita, pribadi kita kan dia tahu di mana kelemahan kita, di mana kita lebih kuat, ya kan? Dia mengerti tentang hidup kita, di mana kelebihan, kelemahan kita, bagaimana hati kita dengan Dia. Tapi kenapa itu harus diuji Tuhan? Padahal dia kan tahu gitu. Jadi saya pelajari bahwa kenapa orang benar diuji, pertama adalah untuk memurnikan hidup kita. Untuk memurnikan hidup kita. Coba buka di Ayub 23 ayat yang ke-10. Ayub 23 ayat yang ke-10. Ada? Dapat? Ayub 23 pasal yang ke-10. Ya, kita belajar banyak dari Ayub ini ya. Dikatakan di sini, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Seperti saya katakan tadi, jadi ujian itu untuk memurnikan hidup kita. Walaupun Tuhan tahu seperti apa kita ini, tapi Dia ingin kita timbul menjadi sesuatu yang lebih baik lagi, ya, setimbul seperti emas. Karena apa? Ketika ujian itu kita alami, otomatis kita akan lebih dekat pada Tuhan, betul? Jadi yang sedang mengalami ujian, yang mengalami permasalahan, pasti lebih dekat pada Tuhan, ya. Lebih sering nangis gitu ya. Coba kalau hidupnya aman-aman aja, ya Tuhan itu hanya sebagai tambahan aja kayaknya. Ya pokoknya beragama, minggu ke gereja, gitu kan. Sebagai liturgi saja dia buat seperti itu kan. Tetapi ketika ujian itu datang, disitulah kita mengambil posisi dekat kepada Tuhan. Mengambil posisi dekat kepada Tuhan. Kemudian ketika kita dalam posisi dekat kepada Tuhan, disitulah akan terjadi perubahan di hati kita. Kita menyadari ya bahwa kita mencintai Tuhan, betul. Kita semua mencintai Tuhan, amin. Tetapi kita masih punya banyak kekurangan, Bapak Ibu. Kita masih mempunyai banyak kekurangan. Jadi dalam kekurangan kita itulah kita harus dekat kepada Tuhan, sehingga apa yang menjadi kekurangan itu biarlah menjadi Tuhan yang jawabannya, ya. Dan ketika kita menghadapi ujian ini, kita akan semakin banyak sadar akan banyak hal. Dalam ujian itulah kita makin banyak menyadari banyak hal dalam kehidupan kita, ya. Kita harus jadi berhati-hati dalam mengambil sikap hidup, ya. Ketika kita memandang orang lain pun kita akan berubah. Kalau dulu kurang doa kan gitu kan. Tapi begitu kita mengalami ujian itu dan kita dekat sama Tuhan, baru kita mengerti bagaimana susahnya orang dalam pergumulan. Kita semakin sadar banyak hal. Jadi mengambil keputusan juga dalam hidup kita itu kita lebih hati-hati. Berbicara dengan orang lain pun kita lebih hati-hati. Kadang-kadang kita ngomong tidak dengan orang yang tepat kan. Kita ngomong sampai ke ujung udah jadi nambah lagi. Kalau duit dititip katanya kurang, kalau omongan dititip jadi lebih. Dan itu kan orang selalu bilang begitu ya. Iya, melalui cobaan itulah kita sadar bahwa kita tidak boleh bergantung kepada manusia. Jadi ketika ujian tadi datang, kita dekat kepada Tuhan. Saya katakan tadi, kadang kita datang kepada teman, ternyata tidak tepat. Makanya orang yang melayani, kalau ada orang yang sharing gitu, dia harus bisa tutup rapat gitu. Apa yang dulu, karena itu masalah pribadi yang sangat sensitif terkadang dibahas. Jadi nggak boleh ini kan. Jadi lewat ujian, cobaan tadi, kita jadi sadar bahwa kita tidak boleh bergantung kepada manusia. Kita diajar di situ.
Memang ya hidup kami pun penuh dengan pergumulan. Dari awal nikah sampai tiba dipakai Tuhan untuk melayani Tuhan, hidup kami penuh pergumulan. Tapi lewat pergumulan itu, kami jadi menyadari bahwa bergantung kepada manusia itu banyak kecewaan, Bapak Ibu. Tapi kalau sama Tuhan, mau katakan noda sedalam apapun yang kita rasakan, kita ngomong sama Dia, gak akan bocor kemana-mana. Aman. Pertama aman. Kedua, pasti ada jawaban. Ini masalah sabar dan tidak sabar saja. Kita pun sekarang sedang menghadapi ujian. Saya pun sedang menghadapi ujian. Bukan saya karena berdiri di sini saya sudah lebih sempurna dari saudara Bapak Ibu. Enggak. Kita semua ada posisi belajar. Sepanjang kita hidup kita lagi belajar kok. Kenapa saya katakan boleh begitu? Fakta saja. Ada nggak hari yang sama terjadi dengan hal yang sama? Tidak ada. Misalnya hari ini kita bandingkan besok nih, ada nggak hal yang sama? Sedangkan kita lewati jalan yang sama saja pun setiap hari kita lalui, kita ketemu banyak hal yang baru toh. Ada. Jadi kita belajar, setiap hari belajar gitu. Bisa satu hari kita ketemu macet, besok lolong kan kira gitu. Besok kita lewat lagi, ada kecelakaan kita lihat. Besok kita lewat lagi, hujan. Besok kita lewat lagi, beda-beda begitu. Gitu. Jadi gak ada yang sama. Jadi kita harus belajar tentang menghadapi hari-hari yang berbeda. Jadi itulah, kita tidak boleh bergantung kepada manusia. Itulah yang kita pelajari ketika kita menghadapi ujian melalui cobaan. Kemudian apa? Kita tidak boleh menyimpan dosa. Karena apa? Dosa akan memperberat ujian kita jalani. Artinya apa? Kita menjalani ujian itu dengan ketulusan. Harus dengan ketulusan. Tadi kan kita sudah serahkan sama Tuhan kan gitu. Jadi kita serahkan sama Tuhan, kita serahkan begini masih pegang-pegang, kita tarik begini. Seringkali kan kita begitu kan. Apalagi dapat pendapat orang lain, oh kamu begini, bimbang lagi, sudah begitu. Jadi tidak boleh menyimpan dosa, sebab dosa itu akan lebih membebani ujian kita alami, pencobaan kita alami. Jadi kita harus tanggalkan. Ayat sendiri mengatakan bahwa dahulu aku hanya mendengar dari orang Tuhan itu. Jadi lewat ujian inilah orang yang percaya, orang benar itu akan dimurnikan, akan mengerti pribadi Tuhan itu seperti apa sih, maunya seperti apa sih gitu. Ayub sendiri, kita tahu sendiri cerita Ayub itu ya, ada di bergumul, dia orang benar loh, orang yang hidupnya kalau kita katakan ya sempurna lah boleh dibilang dalam kehidupan dia. Mengenai kekayaan dia punya, kedekatan Tuhan dia oke gitu, tapi diuji juga. Betul nggak sih ini orangnya? Betul nggak dia sih cinta Yesus? Diizinkan, diuji lagi. Nah kita pun saat ini, Bapak Ibu, kalau kita mengalami ujian saat ini, mengalami pergumulan persoalan, ingat itu memurnikan hidup kita. Bagaimana cara pandang kita kepada Tuhan. Petrus sendiri sering gagal kok. Ya, pernah gagal dia sampai dia sangkal Tuhan Yesus lah. Pernah dia gagal. Jadi kita pun kalau gagal bukan berarti kita langsung jadi kecewa sama Tuhan ya. Terus menuntut Tuhan, gak begitu. Petrus sendiri pernah gagal kok, dia sangkal Tuhan, tapi dia bangkit kembali. Dan pada ujian berikutnya dia boleh melalui. Supaya apa Bapak Ibu? Ketika perjalanan ujian itu kita jalani ya, bersama dengan Tuhan, dan ada satu saat di mana Tuhan akan menunjukkan kemuliaan. Nah, disitulah sukacita yang sebenarnya bisa kita alami. Kadang-kadang kita kalau lagi susah begini, aduh begini, tiba-tiba, kenapa? Ya susah banget nih. Aduh lagi COVID ini, nggak ada uang begini, mulai usaha juga bingung. Tiba-tiba, oh iya, kau perlu modal. Berapa? Nah, enak kan? Gitu. Rasanya kan, ketemu gitu jalan keluarnya. Oh begini. Kayak kemarin ketemu sama Cierna kan, oh kamu usaha begini. Ya biasa dia usaha kan. Ya kita dengar pendapat dia begitu. Kita dengar. Nah bisa menjalankan kan begitu kan. Nah di saat ujian kita jalan itu terjawablah
apa yang menjadi ganjalan di hati kita, disitulah sukacita yang sebenarnya itu terjadi. Kita baca dulu di 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 13. 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 13. Ini bagaimana sukacitanya ketika dalam pergumulan kita itu kita boleh jawaban. Dan itu pasti di dalam Tuhan, pasti ada jawaban. Dan jawabannya itu tidak akan membawa kita kepada hal yang buruk yang lain, tapi akan membawa sukacita. 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 13. Ya. Saudara-saudara yang terkasih, janganlah kamu heran akan api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Ini gak enak ya. Ujian itu gak enak. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Kita begitu kan kalau dapat persoalan begitu ya. Apalagi sampai seolah-olah putus asa, gak ada jalan keluar. Rasanya kok ini sampai begini banget ya. Gimana hidup dia? Oke, berikutnya. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Jadi Allah sebenarnya ingin memberkati kita, Bapak Ibu. Dia ingin menyatakan kemuliaannya, tapi ada satu jalan yang harus kita lewati, yaitu hati yang murni. Kenapa demikian, Bapak? Saudara bayangkan kalau hati saudara tidak murni kepada Tuhan. Ketika saudara diberkati berlimpah-limpah, ya kita sendiri katakan apa? Akar dari segala dosa adalah cinta akan uang. Ketika saudara diberkati berlimpah-limpah, tapi hati saudara tidak dekat kepada Tuhan, bayangkan hidup saudara seperti apa? Manusia kalau sudah diberkati sudah banyak uang, maunya juga banyak, karena bertingkah aneh-aneh. Kita lihat sekarang begitu, punya banyak uang malah jadi aneh-aneh dilakukannya. Nah, Tuhan hendak memberkati kita dan menyatakan kemuliaan kepada kita, tapi hanya setelah lewat satu jalan, yaitu hati yang murni. Mungkin kita tidak hidup dalam dosa, mungkin kita tidak hidup dalam dosa, tetapi hati kita tidak murni, jadi kita nggak bisa menerima berkat itu. Maka ini perlu ujian tadi. Akhirnya sendiri katakan yang bisa sampai ke gunung Tuhan itu adalah orang yang memiliki hati yang murni. Semakin kita dengan Tuhan, semakin Allah ingin melihat hati kita yang murni. Kita belajar dari satu peristiwa kembali dalam Matius 19 ayat 16 sampai 22. Saya percaya cerita ini sering kita dengar dalam khotbah ya. Matius 19 ayat 16 sampai 22. Ini cerita tentang orang muda yang kaya. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Terusnya, jawab Yesus, "Apakah sebabnya kau bertanya kepada aku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jika kau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Terus kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Terus kata orang muda itu kepadanya, ini kita perhatikan betul ya, "Semuanya itu telah kuturuti. Apalagi yang masih kurang?" Loh, kita sendiri belum bisa sampai tingkat seperti itu loh. Yang dibilang itu tadi orang muda yang kaya itu. Baik, oke. Tidak berzina, tidak mencuri, tidak apa, semua yang jelek-jelek itu enggak loh. Tapi dia bertanya, apalagi yang masih kurang? Kita sekarang masih banyak yang kurang Bapak Ibu. Tadi yang disebutkan itu, coba kita cek aja, kita tulis, kita contreng itu masih ingat, masih ada dalam diri kita. Coba kan kebanyakan mana? Banyak contreng, kebanyakan yang tidak. Ini orang sudah luar biasa loh, kaya lagi.
Saya rasa dia masih dengar aja soal Tuhan Yesus waktu pelayanan misalnya. Belum ketemu, belum sering mungkin bertatap muka, mendengar bagaimana Tuhan Yesus berkhotbah, menyampaikan firman Tuhan. Tapi dia sudah bisa seperti itu loh kelakuannya. Kita sekarang bagaimana? Nah dia tanya, apalagi yang masih kurang? Terus kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Tapi apa yang terjadi Bapak? Ketika Tuhan Yesus bilang, jual semua, datang kemari. Akhirnya apa? Sedih dia kan, kelanjutan ceritanya. Kenapa? Hartanya banyak. Jadi Tuhan bilang kan hati, di mana hati berada situ harta berada, di mana harta berada situ hati berada. Mungkin dalam hidupnya memang dia sudah benar gitu, tapi hatinya tidak murni. Tuhan mintakan seluruh hidupmu, apa yang kau miliki, terutama hatimu. Itu yang Tuhan minta dari dia. Dia nggak sanggup. Saya katakan tadi, mungkin hidup dia benar, mungkin hidup kita benar, tapi hati kita nggak murni di hadapan Tuhan. Seperti ini dia pergi. Nggak lantas loh Tuhan Yesus. Sini. Jatuh pergi lah. Kan nggak gitu toh. Dia nggak gitu. Saya dalam menyampaikan firman Tuhan sering saya katakan begitu. Ketika Allah menciptakan manusia, ada satu kelebihan manusia dan itu tidak bisa diintervensi oleh Tuhan, yaitu apa? Hati dan pikiran manusia. Itu murni kita menentukan apa isinya, apa isi-isinya. Coba bayangkan kalau Tuhan mengendalikan hati dan pikiran manusia, itu kayak robot aja ya kan? Tapi tidak. Tuhan memberi kehendak bebas kepada manusia untuk mempergunakan akal dan hatinya. Agar supaya apa Bapak Ibu? Ketika ini murni mencintai Yesus, itu artinya dengan keputusan kita sendiri, dengan sadar kita mengasihi Yesus. Jadi enggak karena paksaan gitu. Jadi peristiwa ini enggak lantas Tuhan, sinilah dulu, kawan gitu udah pergi kau, bahasa Medan dikit. Kok terus pergi kau? Sinilah dulu. Enggak gitu tuh. Ya kalau Bapak Adi saya sudah. Karena apa? Tuhan itu minta hati yang murni, bukan karena kalau orang Batak ele-ele, dibujuk-bujuk gitu, nggak begitu. Jadi ini adalah penguasaan kita pribadi, Bapak. Jadi Tuhan minta hati kita itu murni. Jadi dengan akal sehat kita berpikir, ya memang saya perlu Tuhan, maka saya datang kepada Tuhan. Yang perlu hati saya dibaharui supaya hati ini dipenuhi dengan kasih Tuhan. Jadi itu keputusan kita. Itu murni. Ingat kisah tentang si orang muda tadi. Kemudian itu poin pertama tadi, supaya kehidupan kita murni dari ujian tadi. Nah, kedua, kenapa ujian itu terjadi dalam kehidupan orang yang percaya dan orang benar? Agar kebenaran itu dapat dibuktikan. Agar kebenaran itu dapat dibuktikan. Kita buka Yeremia 20 ayat 11 sampai 12. Yeremia 20 ayat 11 sampai 12. Kita berlandaskan dari firman Tuhan yang kita sering buka firman Tuhan ini. Yeremia 20 ayat 11 sampai 12. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu orang-orang yang mengajar aku tersandung jatuh dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali sebab mereka tidak berhasil. Suatu noda yang selama-lamanya tidak terlupakan. Lanjut. Ya Tuhan semesta alam yang menguji orang benar, yang melihat batin dan hati, biar aku melihat pembalasanmu terhadap mereka sebab kepadamu lah kuserahkan perkaraku. Di dalam ujian itulah kebenaran itu akan kita lihat ke permukaan. Sama seperti Ayub itu, dia hanya bisa mendengar, oh Tuhan itu maha kuasa, oh Tuhan itu hebat, dia bisa tolong. Dalam ujian itu kita bisa membuktikan kebenaran itu, bahwa betul ketika saya dekat dengan Tuhan, Tuhan itu pasti bertindak kok.
Betul, ketika hati saya benar, maka Tuhan ada hadir dalam hidup saya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kenapa ujian, kenapa pencobaan atau masalah itu menimpa orang-orang yang benar, orang yang percaya? Agar kita mendapat kejelasan upah. Jadi saudara Bapak Ibu, setiap ujian yang kita alami itu ada upahnya nanti, tapi nanti. Nah, bicara nanti ini kadang-kadang kita tidak sabar ya Bapak Ibu ya. Kadang-kadang kita berdoa pun seolah memaksa Tuhan. Wah, begini, wah begitu. Kayak pembokat aja tuh Tuhan kedua, supaya mau apa kita mau dia jadiin aja begitu ya. Jadi kayak seperti pohon keramat kita buat Tuhan itu. Kita minta langsung ada, langsung ada. Kita buka di 1 Korintus 3 ayat 13 sampai 15. 1 Korintus 3 ayat 13 sampai 15. Jadi kenapa ujian itu harus dan tetap berlaku bagi orang benar? Supaya kita mendapat kejelasan upah. 1 Korintus 3 ayat 13 sampai 15. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Ini bicara hasil ya. Karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Terus, jika pekerjaan yang dibawa seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. 15. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti di dalam api. Jadi ujian itu ada hasilnya, Bapak. Ada hasilnya. Ketika kita menghadapi ujian itu, disitulah kita bisa melihat, kita bisa mengintrospeksi diri kita bahwa kita itu di posisi yang di mana gitu. Apakah orang yang suam-suam kuku? Apakah orang yang santai-santai saja karena hidupnya nyaman, gak ada persoalan? Apakah tingkat keimanan kita sudah di atas rata-rata? Ya. Jadi dalam ujian itulah kita membuat kita tahu di mana posisi kita berada, sehingga Tuhan bisa mengukur upah kita sejauh siapa kita. Jadi lewat itulah Tuhan bisa mengukur upah yang harus kita terima. Kadang-kadang orang yang rajin ke gereja merasa dia sudah kudus sekali, sudah pasti masuk surga. Kadang-kadang karena sering berdoa dia merasa sudah rohani sekali. Jadi dalam ujian inilah kita tahu posisi kita di mana. Akhirnya kita menjadi orang yang selalu rendah hati. Karena lewat itulah Tuhan bisa mengukur upah kita sejauh siapa kita. Karena kita selalu menuntut ya, merasa kita sudah rohani kali, kok Tuhan tak tetap berkati saya gitu ya. Saya pernah bercerita begini Bapak Ibu Medan. Dia di satu gereja tradisional juga. Dua-dua mereka melayani suami istri. Dan dua-dua mereka ini dagang, jualan di pasar. Tetapi setiap mereka buka usaha ini hancur, buka lagi ini hancur, usaha lagi yang ini hancur. Terakhir mereka buka usaha jual pisang, buah apa begitu, semua nggak laku. Dan yang paling fatal Bapak Ibu, terakhir sekali, anak laki-lakinya meninggal. Jadi dia sharing dengan kita, dia bilang, ini bagaimana Pak? Bagaimana saya melayani, ngomong sama orang, diberkati pada dekat Tuhan, hidupnya pasti dipelihara Tuhan. Lah dia sendiri begitu sulit. Memang ini dalam dunia pelayanan memang banyak kali tantangan ya. Karena yang sudah mengambil keputusan untuk melayani ini, saya katakan sebenarnya semi artis. Orang selalu melihat gitu. Makanya hati-hati yang sudah melayani dalam bertingkah laku.
Karena selalu dipandang orang, dia aja melayani begitu. Kita bisa jadi sebuah patokan gitu loh. Itu sangat berbahaya. Makanya orang melayani, yang sudah melayani itu harus bisa jaga kehidupannya ya. Jadi dia katakan begitu, Pak, saya bagaimana melayani seperti ini? Dua-dua lagi mereka melayani. Saya ngomong sama jemaat, kamu bertobat, biar hidupmu dipulihkan. Begini begitu, kan begitu biasanya kan? Ya masih pada bicara soal berkat-berkat. Kalau kita sudah tidak bicara dengan berkat lagi, ya kita lebih fokus bagaimana hidup ini berkenan di hadapan Tuhan. Sudah seperti itu. Alkitab sendiri katakan, firman Tuhan katakan, itu masalah kekayaan mengikut nanti. Yang penting hidup kita ini dulu dibenahi kan dulu. Jadi dilema buat dia. Akhirnya setiap kali dia mendapat tugas, dia bingung ngomong apa gitu dengan jemaatnya. Kenapa? Begitu dia berdiri, ya kok dia yang korban, hidupnya aja tuh parah, kan begitu. Orang kan gampang menghakimi kan. Padahal itu nggak tahu ada rencana Tuhan buat dia. Karena mungkin selama ini, maka saya bilang sama ibu tuh, Bu, ya mungkin Tuhan ingin ibu sungguh-sungguh, saya bilang. Coba teliti kembali kehidupan kita. Kadang-kadang kita kan kayak melayani kan merasa bangga banget. Jadi seolah-olah apa yang kita mau ya harus ada. Hidup kita tenang kalau sudah melayani. Coba ibu review lagi hidup ibu, saya bilang. Lama dia berpikir, dia bilang, iya memang sih, saya memang lebih fokus kepada jualan usaha ini. Karena sering jatuh bangun, jadi konsentrasi dia di situ gitu. Mungkin Tuhan nggak ingin seperti itu. Ya kalau memang kamu punya isanya, ya kalau kamu melayani, sungguh aja melayani. Mungkin itu Tuhan mau kan. Jadi mungkin ujian itu diizinkan Tuhan supaya murni betul hati dia sama Tuhan. Jadi ketika dia bersedih, ketika dia meratap gitu mengenai usahanya, seperti saya katakan dari awal tadi, ujian itu membuat dia dekat dengan Tuhan, sungguh-sungguh dekat sama Tuhan gitu, bersandar betul dengan Tuhan. Ya, ujian itulah yang menyatakan siapa kita sebenarnya. Di sana kita bisa introspeksi diri kita dalam-dalam di hadapan Tuhan, seperti apa kita. Itu poin yang ketiga. Poin yang keempat adalah bahwa kita dalam ujian itu menjadikan kita lebih kuat. Harusnya seperti itu ya. Kalau hukuman bagi orang berdosa tujuannya adalah untuk membuat mereka bertobat. Tetapi ujian bagi orang percaya, bagi orang yang benar di hadapan Tuhan, yang dibenarkan oleh Tuhan, itu seharusnya akan menjadi kita teguh di hadapan Tuhan, menjadikan kita kuat di dalam Tuhan. Nah, persoalan sekarang begini Bapak. Dari segala yang saya katakan dari poin pertama sampai poin seterusnya, inilah yang dinamakan pengorbanan dalam hidup kita. Nggak ada sebuah ketaatan terjadi dengan tiba-tiba Bapak Ibu, tetapi lewat pengenalan akan Tuhan yang benar, barulah kita bisa mengatakan kita taat kepada Tuhan. Jadi ujian-ujian yang tadi itu akan membuat kita lebih mengenal kepada Tuhan, sehingga ketika kita membaca sebuah firman Tuhan, ya, karena kita sudah melalui ujian itu dan kita mengerti apa maksud Tuhan, jadi kita menjadi pribadi yang benar-benar taat. Ketika baca firman Tuhan dikatakan misalnya jangan mencuri, kita melakukannya dengan keyakinan yang ada karena kita sudah tahu seperti apa itu jangan mencuri itu. Jadi kita melakukannya oleh karena pengenalan kita. Memang karena kita sudah tahu Tuhan maksudkan seperti apa. Jadi lihat ujian percobaan tadi kita sudah dimatangkan, hati kita murni, sehingga firman Tuhan yang kita baca, firman Tuhan yang kita dengar, kita lakukan dengan ketundukan hati. Benar Tuhan, saya harus lakukan. Ketaatan memang butuh pengorbanan. Nah inilah pengorbanan kita di dalam ujian ini. Kita harus menyangkal diri kita harus menundukkan apa menjadi keegoisan kita. Nah, timbul pertanyaan yang kedua, kenapa kita sulit berkorban? Mengapa kita sulit berkorban? Kalau pertanyaan pertama tadi, kenapa orang benar diuji lagi? Maka timbul pertanyaan kedua, sesuai dengan tema kita, taat.
adalah pengorbanan, sebuah pengorbanan. Kenapa manusia sulit berkorban? Karena dia merasa memiliki, Bapak. Karena dia merasa memiliki, Bapak Ibu. Contohnya, ketika kita melihat orang kesulitan, dia perlu kita tolong, dan kita harus mengeluarkan uang, tapi kita tidak keluarkan uang ini padahal kita mampu. Karena apa? Aduh, kurang nanti duitku, kira-kira begitu kan? Dia merasa uang itu milik dia gitu. Karena dia merasa bahwa ia harus mengurangi sesuatu yang ada pada dirinya. Karena dia merasa memiliki, jadi akhirnya dia nggak mau gitu memberi gitu, mengorbankan. Bahkan waktu pun, kita kan sering ya korupsi waktu namanya ya. Karena seolah kita merasa memiliki waktu itu, dia suka-suka kita waktu itu kita buat. Disuruh jam 7 datang, sudah lewat baru nongol, begitu ya. Kita merasa memiliki segala sesuatu. Contoh sebagai orang tua, ya, kita sudah tahu anak kita ini senangnya, katakanlah menjadi desainer senang gambar ya, saya paling besar senang gambar. Tapi kita orang tua ngotot, harus jadi dokter. Kenapa? Kita merasa memiliki anak ini kan anakku ini gitu. Ya kalau jadi dokter gitu. Belum lagi kalau misalnya ya kayak ibu apalah Cipita dulu ya, dalam dunia pendidikan gitu kan. Kan selalu begitu kan. Kita paksakan anak itu menjadi seperti apa yang kita mau, sering begitu. Padahal dia punya sesuatu yang unggul sebenarnya dalam diri dia, tapi tidak sesuai dengan keinginan kita, tapi kita paksakan. Ya, dalam sekolah itu kan, kamu harus juara, ini kenapa nilaimu begini, kenapa begitu, gitu. Kita paksa dia harus juara, dia harus punya prestasi. Ya lama-lama sedeng itu anak-anak, gitu kan. Kita paksa begitu, dia lakukan itu tapi tidak, tadi hatinya menolak, akhirnya jadi apa gitu. Itu yang seringkali membuat kita sulit berkorban Bapak Ibu. Karena kita merasa memiliki, sadar kita punya itu semua. Padahal itu adalah pemberian Tuhan. Segala sesuatu itu milik Tuhan. Jadi sulit kita berkorban untuk itu. Kita akan belajar dari kisah seorang janda di Sarepta, ditulis di dalam 1 Raja-Raja 17. Ini adalah sebuah ketaatan, ya. Dia memberikan segalanya apa yang dia punya dengan sepenuh hati. Karena apa? Dia tidak merasa itu menjadi milik dia sepenuhnya, karena yang dilayaninya itu adalah seorang hamba Tuhan yang menyembah Allah yang benar. 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 12. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tidak turun di negeri itu. Terus agak cepat ya. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah pergi ke Sarepta yang termasuk di wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintah seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu dia bersiap lalu pergi ke Sarepta. Setelah dia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang memukul kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup. Nah di sini dia tahu siapa disebut Elia. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dan tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sudah mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kamu memakannya, maka kami akan mati. Bapak Ibu, dia miliki cuma sedikit tepung dan sedikit minyak. Hanya itu dia punya. Tetapi karena dia tahu siapa yang dia layani, seorang nabi utusan Allah, karena dia taat, dia mau mengorbankan apa yang menjadi milik, karena dia merasa bahwa apa yang dimiliki itu bukanlah miliknya, tapi itu adalah milik Tuhan. Tetapi kita baca seterusnya ceritanya itu, bagaimana Tuhan memberkati dia luar biasa. Jadi kita pun kalau suatu saat
dituntut dari hidup kita butuh pengorbanan. Jangan kita menganggap bahwa apa yang kita korbankan itu milik kita. Jadi kita memberikannya pun dengan ketulusan. Lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan, firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Baiklah, saya sampai firman Tuhan sampai di sini. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat segala kebaikan Tuhan bagi setiap hidup kami ya Bapak. Jikalau pagi ini Tuhan, pada saat ini kami akan diingatkan oleh Bapak yang baik. Jikalau selama kami hidup, kami harus mengalami ujian-ujian yang Kau izinkan dalam kehidupan kami ya Tuhan, agar Kau dapati hati kami yang semakin murni. Karena itulah tujuan ya Bapak yang baik. Sehingga dengan ketulusan hati, dengan hati yang murni, kami boleh datang kepadamu, menjadi pribadi yang taat Bapa untuk melakukan segala kebenaran firman-Mu, tanpa ada hal-hal yang lain ya Bapa yang menjadi tujuan kami. Hanya satu hal ya Tuhan Yesus, menjadi taat sesungguhnya kepada-Mu. Ampuni kami Bapa jikalau dalam menghadapi ujian yang kami jalani dalam hidup kami, terkadang hati kami goyah, terkadang kami bahkan meragukan Engkau ya Tuhan Yesus. Tetapi pagi ini kami Bapa diingatkan dan dinyatakan bahwa apa yang kami alami semuanya untuk kebaikan bagi hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bila segala kekurangan kami Tuhan, kami mohon kuasa-Mu ada bagi kami, yang akan terus memberikan kami kemampuan ya Bapa. Sebab kalau dengan kekuatan kami sendiri kami tidak akan mampu ya Bapa. Dan biarlah kasih setia Tuhan selalu ada bagi kami Tuhan, menyertai kehidupan kami, sampai Kau dapati Bapa kami menjadi pribadi-pribadi yang taat, yang baik, yang berkenan dan sempurna di hadapan Tuhan, sehingga Engkau disenangkan oleh kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, urapilah firman-Mu, urapi hati pikiran kami Bapa. Biarlah firman-Mu Tuhan menjadi pelita bagi kami semua, menjadi pegangan bagi hidup kami Tuhan, untuk kami menampaki hari-hari ke depan, untuk kami tetap selalu taat kepada-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Terima kasih untuk berbagi kami menyampaikan firman Tuhan. Biarlah firman itu boleh tertanam dan kita boleh berbuah. Amin. Amin. Saat kita akan memberikan persembahan. Mari kita memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di gereja ini. Untuk kotak persembahannya ada di belakang. Bapak Ibu nanti sambil kita berikan persembahan boleh berikan persembahan kalau di dalam kotak yang ada di belakang. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Kau menyatakan kebenaran firman-Mu itu dalam hidup kami, biar hidup kami boleh berbuah ya Bapak. Hidup kami boleh berdampak buat orang-orang di sekitar kami, buat keluarga kami, pelayanan kami, bahkan dimanapun Kau kami tempatkan ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Kuduskan anak-anak yang akan memberikan persembahan, biar persembahan itu boleh berguna untuk memperluas kerajaan-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memberi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sambil angkat pujian. Beribu
dalam Komsel. Bulan ini kita akan memasuki bulan yang baru, dan Komsel akan diadakan di mentoring ya, Pak Gembala. Oke, di mentoring di kelas-kelas kecil untuk Bapak Ibu yang sudah terbagi di dalam kelompok bisa bergabung sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan oleh kelompoknya masing-masing, via WA ataupun Zoom ataupun apapun, video call ya Bapak Ibu. Setelah itu untuk para pelayan di hari Minggu bisa mengikuti doa para pelayan di hari Jumat via Skype jam 7 malam. Dan selanjutnya ibadah untuk minggu depan akan berjalan seperti biasa. Hari Minggu setengah 10 di tempat ini dan diadakan perjamuan kudus karena kita memasuki bulan yang baru. Setelah itu ada tambahan pengumuman. Bapak Ibu yang namanya terlibat di dalam panitia Natal, jangan pulang dulu. Setelah makan kita akan adakan rapat untuk kita tahu bagaimana deadline yang sudah dijalankan dan perkembangannya seperti apa ya Bapak Ibu. Itu saja pengumuman hari ini. Ada tambahan? Kalau tidak ada, saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Melepaskan berkat bagi hambamu Pak Ricardo yang sudah Tuhan pakai menjadi saluran berkat bagi kami. Pakai lebih dan lebih lagi, tambahkan wawasan, hikmat dan wahyu, sehingga Pak Ricardo terus menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Apa yang menjadi keperluan dalam
keluarga, rumah tangga, kebutuhan hidup. Engkau Allah yang tahu dan menyediakannya. Kami juga berdoa buat jemaat Tuhan yang telah mendengar firman. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh dipahami oleh kuasa dan kemampuan yang diberikan oleh Roh Kudus, sehingga kami sama-sama menjadi umat yang taat dan berkorban kepada Allah. Sebab Tuhan sudah memberi yang terbaik bagi kami. Kami juga berdoa buat jemaat yang tidak dapat hadir dan mungkin menonton melalui live di YouTube nanti Tuhan. Biarlah mereka di rumah masing-masing dapat diberkati, karena kami satu tubuh, yaitu umat Allah. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang ada di Poso ya Tuhan, yang telah mengalami musibah. Engkaulah Allah yang berkuasa. Musibah tidak akan melepaskan iman kami, karena Allah kami adalah Allah yang melebihi apapun. Kami tidak akan menjual iman karena apapun juga. Sebab Engkau Allah yang adalah segala-galanya bagi kami. Kuatkan keluarga-keluarga yang ada di sekitarnya, dan bantulah pemerintah, pihak kepolisian dan tentara untuk dapat menghadapinya ya Tuhan. Kami juga mendoakan pemerintahan kami, Tuhan memberi kemampuan, Tuhan memberikan wawasan hikmat, supaya dari presiden dan jajaran dapat memimpin bangsa kami, sebab mereka dipercayai oleh Tuhan. Keamanan ada di bangsa kami, damai sejahtera ada di bangsa kami. Segala rencana-rencana manusia, segala rencana-rencana kuasa kegelapan untuk mendatangkan musibah di tengah kami di bangsa ini, kami nyatakan demi nama Yesus, semuanya pasti gagal, semuanya pasti batal, karena Allah sanggup menolong bangsa ini. Allah mengasihi Indonesia, dan Allah bertata atas Indonesia. Inilah doa dan kerinduan kami ya Tuhan. Marilah umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat dengan penuh iman kepadanya. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, ya saudara dan saya percaya dengan segenap hati dalam nama Yesus, perlindungannya sempurna atas saudara, pemeliharaannya nyata bagi saudara. Masa depan saudara dijamin oleh Tuhan, oleh karena saudara adalah pilihannya Allah, oleh karena kasih Bapa yang kekal, korban anaknya yang tunggal Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang menjadi jaminan dari hari ini sampai kekekalan. Di dalam nama Yesus, saudara diberkati Tuhan dengan penuh iman, katakan amin.